Bismillahirrahmanirrahim. Coba kita renungi kisah kejadian teman-teman sekalian, perdebatan antara seorang syekh di negeri Syam, ulama muslim, dengan seorang pastor Katolik di sebuah auditorium yang luas besar, dihadiri oleh mahasiswa muslim dan mahasiswa Nasrani. Naiklah si pastor di atas podium, kemudian berkata begini, kalian umat Islam melarang pengikut kalian untuk menyembah berhala. Gak boleh sembah berhala. Baik, tapi kalian semuanya menyembah berhala. Buktinya kalian sujud menghadap Ka'bah. Ka'bah itu berhala, batu. Apa bedanya antara Ka'bah sama patung singa, patung Yesus? Sama saja, patung. Cuma bedanya itu bentuk rumah. Ini teman-teman sekalian, kalau bukan ahlinya bisa terpengaruh nih. Secara akal manusia betul juga nih. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, kalian umat Islam mengharamkan babi dengan alasan babi itu makan kotoran. Saya akan buat peternakan terbesar di Eropa babi, makanannya sayuran, minumnya susu. Nggak ada penyebab haramnya. Karena kalian bilang babi haram, masalahnya salah satunya kena makan kotoran. Saya selamatkan dari itu. Nggak ada penyebab haram. Sementara kalian makan ayam, ayam makan kotoran. Dua syubhat, dua pendapat yang dilemparkan ke umat Islam, dan ini kalau bukan ahlinya berbahaya. Tapi subhanallah, Allah selalu siapkan siapapun yang bisa membela agamanya. Syekhnya pada saat sudah disampaikan dua syubhat tadi, berdiri lagi duduk di bawah, si pastor di atas podium, lalu dia mengatakan, pastor saya minta anda tetap di podium, saya jawab dari sini aja. Tujuannya dia ingin menyampaikan ke audiens muslim, ini bukan masalah yang berat. Yang pertama, anda mengatakan kami menyembah berhala. Anda keliru dalam poin itu. Karena kami umat Islam beriman kepada Tuhan Allah yang kalian juga tahu siapa itu Allah. Kami sangat patuh pada Tuhan kami Allah. Allah bilang lakukan A, tinggalkan B, B. Kasus kami sujud menghadap Ka'bah bukan karena Ka'bahnya, tapi karena perintahnya. Perintah Allah ke Ka'bah, kami ke Ka'bah. Kalau perintahnya ke pohon, kami ke pohon. Kalau ke lautan, kami ke lautan. Jadi bukan karena kasus rumah. Anda perlu tahu, Ka'bah kalau butuh renovasi, direnovasi oleh kaum muslimin. Nggak ada masalah. Terjawab yang pertama. Karena tujuannya adalah perintah. Sedikit juga saya berikan gambaran di sini teman-teman sekalian. Karena waktu saya masih mahasiswa di Madinah, itu sempat kadang-kadang kami menemukan sesuatu yang aneh-aneh dari jemaah kita. Saya bicara orang Indonesia aja. Masuk ke Masjid Haram Mekah, bawa gunting untuk tahallul, cukur rambut. Tapi banyak yang bawa gunting bukan untuk tahallul. Untuk apa? Gunting kiswanya Ka'bah. Diam-diam, kemarin baru berapa bulan lalu ketangkap satu jemaah kita. Biasanya kan orang gunting kecil-kecil, ini enggak, besar gitu. Ditangkap polisi, dimasukin penjara. Bawa pulang ke Indonesia, jual tuh. Sekian sentimeter, sekian juta harganya. Jadikan jimat. Padahal kiswah Ka'bah itu dibuat oleh kerajaan Saudi untuk hiasin Ka'bah. Enggak ada hubungannya dengan jimat. Sama juga Hajar Aswad. Hajar Aswad itu Umar bin Khattab, teman-teman pahami Islam dari sumbernya yang benar supaya kita tidak salah paham. Umar bin Khattab ini sahabat Nabi yang tinggi besar postur tubuhnya, sampai kalau dia duduk di atas kuda kakinya sampai ke tanah. 2 meter lebih tingginya Umar bin Khattab. Di zaman khilafahnya beliau berdiri depan Hajar Aswad yang dicium oleh kaum muslimin di dekat pintu Ka'bah. Dia berkata, wahai Hajar Aswad, demi Allah saya tahu kau hanya batu biasa. Kalau bukan saya melihat Rasulullah SAW mencium kamu, saya tidak akan menciummu. Maksudnya apa? Jangan berlebihan. Sunnahnya cium, nggak lebih dari itu. Ini jemaah kita unik-unik. Cium Hajar Aswad, sudah cium nih, kopiahnya dicabut, gosok-gosok. Sempat-sempatnya gosok kopiahnya. Kenapa Pak? Wangi. Ya pasti wangi. Bayangkan Hajar Aswad itu kalau tidak dikasih minyak wangi oleh kerajaan Saudi. Seluruh dunia orang cium. Yang tidak sikat gigi, yang sikat gigi coba. Jangan berlebihan dalam memahami Islam. Apa adanya.
Jangan dibumbu-bumbuhin. Waktu kami masih mahasiswa di Madinah, sering kali musim haji diminta oleh pengurus Masjid Nabawi, mahasiswa Indonesia untuk jadi penjaga depan kuburan Nabi SAW. Berdiri aja, ingatin jemaah kita, Pak, jalan di sini baca salawat kepada Nabi SAW. Habis itu kalau berdoa hadap kiblat. Kan kuburan Nabi itu kan membelakangi kiblat, suruh hadap kiblat. Kadang-kadang kalau kami lalai sedikit, ada bapak-bapak sama tadi, kopiahnya, surbannya digosok-gosok di pintu kuburannya Nabi. Kenapa Pak? Berkah. Dari mana berkahnya? Berkah itu ajaran sunnah Nabi SAW, amalkan, itu berkah. Al-Quran dibaca, berkah. Pintu yang dibuat oleh kerajaan Saudi dianggap berkah dari mana? Ada yang lebih parah Bapak Ibu sekalian, nyurat ke Nabi. Oh iya. Jadi dari lubangnya kuburan Nabi itu dilempar kertas. Selesai musim haji disapu. Macam-macam tulisan, bahasa Indonesia, bahasa Urdu, bahasa Inggris. Isinya apa? Ya Rasulullah, panjangkan umur saya. Ya Rasulullah, mudahin jodoh saya. Ya Rasulullah, sembuhin penyakit saya. Ini demi Allah, kalau Rasulullah hidup dimarahin. Nabi SAW bilang sama sepupunya Abdullah bin Abbas, wahai anak kecil, kalau kau minta tolong hanya minta tolong kepada Allah. Kalau kau punya hajat hanya sampaikan kepada Allah. Ketahuilah kalau satu kaum ingin menyusahkanmu, kau tidak akan ditimpa kesusahan tersebut kecuali yang Allah sudah takdirkan. Dan kalau satu kaum ingin memberikan manfaat kepadamu, tidak akan sampai kepadamu kecuali yang telah Allah takdirkan. Telah ditulis semua di Lauhil Mahfuz dan pulpen yang dipakai nulis telah kering tintanya. Habis, tidak akan berubah takdir. Jelas konsep dalam agama. Kembali kepada perdebatan tadi. Selesai masalah Ka'bah, kami bukan sujud ke Ka'bahnya, tapi kami ikuti perintah. Yang kedua masalah babi sama ayam. Kebetulan Syekh ini punya kelebihan, Masya Allah. Beliau menggabungkan antara penelitian ya, para ilmuwan dengan ilmu agama. Ternyata teman-teman sekalian, hikmah yang paling besar kenapa dalam Islam dilarang memakan hewan buas, bertaring, termasuk dilarang makan babi. Jadi ternyata penelitian oleh sebagian ilmuwan, daging hewan yang dikonsumsi oleh manusia itu bukan hanya sekedar menjadi nutrisi tubuh, tapi bisa mentransfer sifat. Itu diteliti dan ditemukan di dalam ilmu medis, bisa mentransfer sifat karakter hewan itu. Mungkin ini hikmah yang sangat besar kenapa dalam Islam ya tidak boleh makan hewan buas. Babi juga ternyata bukan bertaring, bukan buas, tapi ada beberapa hal yang berbahaya. Ada cacing pita, ada segala macam yang berbahaya bagi manusia, tapi ada satu hal juga ternyata karakter babi yang buruk sekali. Dan syekhnya ingin memberikan gambaran itu. Apa yang dilakukan oleh syekhnya? Dia bilang sama panitia, tolong datangkan untuk saya, naikkan di atas panggung 3 ekor babi dan 3 ekor ayam. 2 jantan, 1 betina. Naikkan babi dulu baru naikkan ayam. Ternyata waktu itu disaksikan oleh semua orang, teman-teman sekalian. Babi waktu dinaikkan, jantan sama jantan ini. Ada jantan satu punya betina, dan ada temannya jantan yang lain. Si jantan ini pemilik betina tadi, kalau kita bahasakan di manusia suaminya, itu kalau ingin menggauli betinahnya dia harus saling merangsang dengan temannya yang jantan. Yang terangsang lebih dulu datang menggauli betina tersebut, lalu kemudian kembali merangsang temannya untuk menggauli betina yang sama. Di depan mata orang semua tersaksikan itu. Ternyata itu sifat babi. Hilang sudah rasa cemburunya, nggak ada lagi. Kemudian setelah itu kata syekhnya sudah lihat, turunkan, naikkan ayam. Naik 2 jantan 1 betina. Si jantan sama jantan bersaing, yang menang akan dapat betina. Dan dia akan pertahankan betinanya sampai mati. Tidak mungkin ada jantan lain yang bisa dekatin. Kata syekhnya sudah lihat, ini perbedaan dan perumpamaan antara kami dengan kalian. Kalian seperti babi itu, kami seperti ayam itu. Karena tadi contohnya ayam dan babi. Seperti itu. Subhanallah, penelitian ini teman-teman sekalian, saya sampaikan di ceramah seperti ini. Ada salah seorang teman, ikhwan, ruqyah, dia mengobatin orang-orang yang kesurupan syaitan gitu ya. Kena sihir, ya, gangguan syaitan. Ada satu pasien dia baru cerita sama saya, mungkin sekitar minggu lalu dia cerita sama saya. Dia bilang, Ustaz, yang antum sampaikan itu benar sekali. Dia ini praktisi ruqyah, suka ngobat-ngobatin orang. Dia bilang ada satu ibu, tiba-tiba telepon saya sambil nangis dan mengatakan, Ustaz, dia bilang sama teman yang ruqyah ini, Ustaz, tolong bantu saya. Ada masalah yang sudah bertahun-tahun saya hadapin, udah nggak bisa lagi saya tanganin.
Kata dia, baiklah, saya datang ke rumahnya, saya pikir mau ruqyah. Lalu saya tanya, kenapa Bu? Ada suaminya juga di situ. Dia bilang, ini suami saya punya masalah kejiwaan. Tapi waktu dibawa ke dokter kejiwaan, dianggap tidak ada masalah. Dia sudah 6 tahun ini tidak mau menggauli saya, kecuali dengan syarat, saya harus bergaul dengan laki-laki lain di depan dia. Begitu maunya suaminya. Sampai dia pernah mendatangkan 6 orang laki-laki temannya, disuruh bergilir untuk menggauli istrinya. Untungnya istrinya nggak mau, nolak. Dia bilang, saya nolak selama ini, haram dalam agama. Bagaimana bisa? Tapi dia paksain saya. Dia bilang dia bisa terangsang justru kalau lihat istrinya digauli oleh orang lain. Baik, kata teman saya ini, dia bilang, saya tiba-tiba ingat perkataan antum Ustaz. Yang mematikan rasa gira, kecemburuan itu justru karena babi. Saya spontan, istrinya pun kaget bapak itu. Terus saya bilang, Pak, maaf, bapak ini suka makan babi nggak? Orang muslim. Bapak jawab tulus, murni apa adanya. Dia bilang, iya, saya sangat gemar dengan daging itu. Istrinya pun kaget, loh, karena itu haram dalam agama. Dia bilang, iya, tapi saya suka. Kata teman saya ini, saya sudah dengar ceramah Ustaz Khalid, katanya babi itu begini. Dan ini penyebabnya karena itu. Jadi ternyata subhanallah terjadi di lapangan, orang kalau makan itu jadi mati rasa cemburunya, gak ada cemburuan lagi dengan istrinya. Itu hikmah daripada kenapa diharamkan teman-teman sekalian. Luar biasa sekali bagaimana peringatan dalam agama.